Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa semua, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Kali ini, untuk minggu ini, kita akan membahas tentang komponen penginderaan jauh bagian yang kedua. Ya, jadi ada beberapa subbahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang sensor dan wahana penginderaan jauh, kemudian berkaitan dengan interaksi gelombang elektromagnetik dengan objek, lalu akan kita pelajari juga tentang perolehan data dan pengguna data. Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa penginderaan jauh itu terdiri dari beberapa komponen, ya, mulai dari sumber tenaga, kemudian ada gelombang elektromagnetik, kemudian adanya atmosfer, lalu ada sensor dan wahana, ya. Kemudian adanya interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek di permukaan bumi, lalu juga ada perolehan data dan bagian pengguna data. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sensor dan wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh. Oke, jadi yang dimaksud dengan sensor dan wahana, sensor merupakan alat pengukur level energi dalam kisaran panjang gelombang tertentu. Nah, di sini setiap sensor ini akan peka dan bisa menangkap panjang gelombang tertentu. Kemudian, berdasarkan jenis sensornya, maka ada jenis pasif sensor atau sensor pasif, di mana sensor ini menggantungkan matahari sebagai sumber energi. Sedangkan untuk yang aktif sensor, ya, jadi kalau aktif sensor ini dia tidak menggantungkan matahari sebagai sumber energi, ya. Jadi sumber energinya berasal dari wahananya sendiri. Ya, jadi sensor pasif, ya, jadi sensor pasif ini dia sensor yang mengukur level energi yang secara alami dipantulkan maupun dipancarkan dari objek. Kemudian sensor pasif ini akan bergantung pada keberadaan sumber energi alami. Ya, jadi kalau yang dipantulkan itu sumbernya dari matahari, kalau yang dipancarkan itu sumbernya dari bumi. Jika terdapat tutupan awan, debu, atau partikel atmosfer lainnya, maka pengambilan datanya menjadi terganggu, ya, atau tidak bisa maksimal. Sedangkan jenis sensor aktif, maka wahana atau satelit penginderaan jauh itu sendiri menyediakan sumber energi untuk bisa meradiasikan target dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Dan kemudian sensor satelit menerima kembali energi elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek. Nah, dari sini maka perekaman dapat dilakukan tanpa bergantung dengan keberadaan sumber energi alami. Ya, jadi ini satelit, kemudian dia memancarkan sendiri gelombang elektromagnetik, diterima oleh objek yang ada di bumi, kemudian ada yang dipantulkan. Berkaitan dengan wahana atau platform yang digunakan, itu ada yang airborne system. Jadi kalau yang airborne system ini beroperasi di area udara, ada juga yang spaceborne system. Jadi kalau yang spaceborne system ini operasinya berada di antariksa. Untuk yang airborne system, karena dia beroperasi di ruang udara, maka bisa menggunakan balon udara, kemudian pesawat,
terus juga ada drone ya sekarang. Nah, sedangkan untuk yang spaceborne system, dia beroperasi di antariksa, dia bisa menggunakan atau alat yang digunakan adalah satelit. Ya, jadi ini adalah gambaran remote sensing platforms of satellite. Ya, jadi beberapa wahana yang digunakan pada penginderaan jauh, ada satelit, kemudian ada UAV, ada pesawat. Ya, jadi setiap wahana itu memiliki ketinggiannya masing-masing. Ya, kalau UAV di sini ketinggiannya kurang dari 3 km, sedangkan untuk pesawat ya, itu ketinggiannya kurang dari 30 km, sedangkan untuk yang jenis satelit itu ketinggiannya lebih dari 150 km. Perbedaan penggunaan wahana ini akan mempengaruhi luas area cakupan perekamannya. Berarti kalau misalnya di sini contohnya UAV dengan satelit ya. UAV ini hanya bisa merekam area yang lebih sempit dibandingkan dengan penggunaan satelit ya. Jadi kalau kita merekam satu area menggunakan satelit, ini cakupan areanya menjadi lebih luas. Tapi kembali lagi kepada tujuan dari pemetaannya. Tergantung kita ingin melakukan analisis atau melakukan pemetaan sebesar apa cakupannya. Itu nanti akan mempengaruhi kita perlu menggunakan data yang basisnya UAV atau data basisnya berasal dari pesawat ataukah dari satelit. Lalu ada satelit berdasarkan orbit terbang. Ya. Jadi kalau orbit terbangnya satelit itu ada yang pertama ada sun synchronous. Nah, untuk orbit sun synchronous, satelit yang punya orbit sun synchronous ini ya gambarnya yang paling atas ini itu near polar orbiting satellite. Jadi perputarannya itu dekat dengan polar ya, atau kutub, dari kutub ke kutub. Kemudian dia punya ketinggian satelitnya itu antara 500 sampai 1500 km. Nah, untuk orbit sun synchronous ini dia punya coverage-nya global ya. Jadi perekamannya bisa global, seluruh area bumi. Kemudian dia karakteristiknya juga bisa mengobservasi bumi pada waktu yang sama. Ya, jadi dia akan merekam satu area pada waktu yang sama, kemudian balik lagi pada perekaman berikutnya pada waktu yang sama juga. Kemudian ada juga yang orbitnya geostationary. Nah, kalau geostationary ini dia perputarannya itu pada area ekuator. Sedangkan untuk yang orbit geosinkronus itu mirip dengan yang geostationary, tetapi dia ada sedikit membuat sudut ya, dari ekuator. Sifatnya itu regional coverage ya, jadi dia tidak bisa mengcover atau merekam seluruh area bumi, hanya region saja. Kemudian pada lokasi yang sama, ketinggiannya dia lebih tinggi dibandingkan yang sun synchronous. Ketinggiannya sekitar 36.000 km. Ya, ini yang bawah ini untuk yang geosinkronus. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek. Sebelumnya, ini sudah saya sertakan juga password presensi untuk pertemuan ini. Jangan lupa nanti setelah melihat video ini, jangan lupa untuk presensi. Oke, jadi kalau kita ingat kembali pada pertemuan minggu lalu, ya, dari matahari
gelombang yang masuk itu berinteraksi dulu pertama kali dengan atmosfer. Ya, berinteraksi dengan atmosfer, ada yang dihamburkan, di scattering, ada juga yang diserap, ya, absorption. Nah, ada yang dihamburkan, ada yang diserap, tetapi ada juga yang akhirnya bisa mencapai permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi, gelombang tersebut berinteraksi lagi dengan objek yang ada di bumi. Ya, jadi ada yang diserap, ada yang ditransmisikan, ada yang dipantulkan, ada yang diemisikan. Ya, jadi kalau yang emisi ini dia sumbernya dari bumi. Maka di sini bisa diformulasikan insiden energi, energi yang datang, itu merupakan gabungan dari energi yang dipantulkan, reflected, energi yang diserap, absorb, dan energi yang ditransmisikan, transmit. Ya, yang dipantulkan oleh objek, diserap, dan juga ditransmisikan oleh objek. Ya, jadi kalau di sini itu adalah energi datang dari matahari, kemudian dia berinteraksi dengan bunga ini, ya. Kemudian dari situ ada beberapa porsi energi yang diabsorb, yang diserap oleh objek, ada beberapa porsi energi yang ditransmit, ya, diteruskan oleh objek. Kemudian ada juga beberapa porsi energi yang dia dipantulkan oleh objek. Nah, berapa besarnya energi yang diserap, diteruskan maupun dipantulkan ini akan bergantung pada material objek itu sendiri. Ya, jadi wavelength of the energy, energi yang datang, kemudian material. Ya, jadi material yang ada, komponen material pada objek, serta juga kondisi dari objeknya. Ya, misalnya kalau vegetasi, itu vegetasinya kering, vegetasinya dia mengandung air yang tinggi, nah itu akan berbeda. Nah, tadi ada beberapa porsi energi yang dipantulkan oleh objek. Nah, pantulan dari objek itu kemudian diterima oleh sensor satelit. Nah, dari situ kemudian besar energi yang dipantulkan oleh objek itu bisa kemudian digambarkan dalam suatu kurva yang namanya kurva pantulan spektral. Ya, jadi kurva pantulan spektral pada gambar ini, ya, contohnya, itu merupakan suatu kurva yang dia menyajikan berapa besar energi yang dipantulkan kembali oleh objek pada berbagai panjang gelombang. Sehingga kalau kita lihat pada kurva ini, pada gambar ini, sumbu X dia menunjukkan panjang gelombangnya, wavelength dalam mikrometer, kemudian sumbu Y dia menunjukkan reflektans atau besar pantulan objek dalam persen. Nah, dari sekian banyak objek yang ada di bumi ini, bisa kita sederhanakan sebagian besar, bisa kita sederhanakan dalam 3 objek utama. Yang pertama adalah dry bare soil, ya, jadi tanah yang kering, kemudian vegetasi hijau, dan juga air. Jadi yang bawah ini, yang putus-putus ini itu adalah pantulan dari air, ya, clear water. Kemudian yang tengah ini adalah vegetasi hijau. Sedangkan yang atas sendiri adalah bare soil. Untuk bisa
kita melakukan interpretasi citra, kita perlu memahami kurva pantulan spektral objek. Utamanya adalah 3 objek ini ya, pantulannya air, pantulannya vegetasi, dan pantulannya tanah. Kita akan bahas satu persatu karakteristiknya. Yang pertama adalah objek air. Nah, karakteristik air, karakteristik pantulan air dia memantulkan gelombang elektromagnetik pada area visible. Dan sedikit sekali pada near inframerah. Kemudian selebihnya itu energi yang datang ya, itu diserap. Ya, jadi kalau pada gambar di bagian kiri ini itu paling tinggi pantulannya pada biru, kemudian diikuti hijau, diikuti merah, kemudian sangat sedikit pada inframerah. Selebihnya itu energinya dia diserap. Maka kemudian ketika kita lihat warna air biru atau biru kehijauan, itu menandakan bahwa pantulan objek air itu lebih kuat pada area spektrum ini ya. Jadi spektrum biru atau panjang gelombang biru dan panjang gelombang hijau. Ya, jadi karakteristik air, pantulan air itu seperti ini. Nah, dari situ juga ada karakteristik yang lain karena pantulan air di panjang gelombang inframerah itu sangat rendah, maka rona air akan menjadi gelap ketika dilihat pada panjang gelombang merah maupun yang near inframerah. Nanti di praktikum kalian akan melihat sendiri perbedaan antara citra yang dia direkam pada panjang gelombang near inframerah. Nah, di situ nanti kalian akan melihat tubuh air itu ronanya sangat gelap. Ya, karena ini secara karakteristik memang pantulan air di spektrum itu sangat rendah. Nah, kemudian dari situ juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar pantulan pada air. Ya, jadi kalau yang di gambar kedua ini, kita lihat ini adalah pantulan ocean water, ya, jadi air di lautan yang dia sifatnya lebih tenang, gitu. Maka kita lihat, kita perhatikan pantulannya dia lebih tinggi pada gelombang biru. Kemudian sedangkan kalau yang di turbid water ya, jadi airnya dia itu sifatnya ada agak keruh. Ya, jadi yang B ini itu ternyata pantulannya lebih tinggi dibandingkan yang tadi ocean water. Sedangkan kalau yang C itu merupakan pantulan dari water with chlorophyll ya. Jadi air yang dia mengandung klorofil, maka kita lihat dia pantulannya lebih tinggi pada area hijau. Ya, karena klorofil kan zat hijau daun, maka dia memantulkan panjang gelombang yang hijau. Gitu. Ini untuk yang air. Kemudian kita masuk pada tanah. Pada objek tanah, lengkungan spektralnya itu akan berbanding lurus dengan panjang gelombang. Ya, jadi dia naik, kemudian setelah itu pada area 1,4 itu dia pantulannya konstan sekitar 50%. Nah, di beberapa bagian ini akan ada penurunan. Besar penurunannya ini, kemudian juga lengkungannya ini,
dari tanah itu akan bergantung pada kondisi atau jenis material yang dikandung di tanah dan kandungan airnya. Nah, jadi ada faktor jenis tanahnya, kemudian warna tanah, kondisi kelembaban, dan juga mineral yang terkandung pada tanah. Tapi secara umum, bare soil atau tanah kering yang terbuka itu kurva pantulan spektralnya seperti ini. Selanjutnya adalah objek vegetasi. Nah, objek vegetasi ini juga khas. Ya, jadi pola lengkungan dari vegetasi ini memiliki variasi yang lebih banyak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor struktur internal daun. Ya, jadi kondisi internal daun, strukturnya ada jaringan mesofil, kemudian jaringan yang lain. Kemudian ada faktor kandungan klorofil, kandungan air, jenis vegetasi, dan juga kondisi kesehatan dari vegetasi itu. Akan tetapi secara umum vegetasi hijau, vegetasi yang sehat, itu punya karakteristik pantulan seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada gambar yang kanan ini di biru, ya, itu rendah, kemudian naik di hijau, turun lagi di merah, sangat tinggi pada near inframerah. Kemudian dia konstan, lalu ada penurunan, naik lagi, penurunan, naik lagi, penurunan. Ya, jadi ada penurunan di beberapa bagian. Oke, secara umum pada bagian visible adanya serapan pada panjang gelombang biru dan merah. Ya, jadi kalau kita lihat di kurvanya itu kan dia turun ya atau rendah ya. Nah, itu dikarenakan karena serapan dari klorofil. Ya, pada biru dan merah itu ada serapan dari klorofil. Kemudian pada hijau itu tinggi ya karena kandungan klorofilnya, maka kita lihat vegetasi itu warnanya hijau karena dia memantulkan panjang gelombang hijau. Kemudian karakteristik yang lain adalah sangat tinggi pada area near inframerah atau inframerah dekat. Lalu pada bagian middle infrared ada beberapa bagian yang diserap itu dikarenakan kondisi atau kandungan air. Ya, jadi adanya air pada vegetasi itu kemudian menyerap energi pada area middle inframerah atau inframerah tengah. Ya, sekarang kita masuk pada bahasan perolehan data penginderaan jauh. Ya, jadi pantulan atau pancaran elektromagnetik dari objek itu diterima oleh sensor satelit. Dari situ kemudian satelit akan mengirimkan datanya ke bumi, ya, jadi satelit yang ada di bumi, stasiun yang ada di bumi, kemudian akan dihasilkan satu produk namanya citra satelit. Nah, ini adalah contoh citra satelit Landsat. Nah, citra satelit itu sendiri diperoleh dengan berbagai variasi. Ya, jadi ada panjang gelombang yang digunakan, kemudian kurun waktunya, lalu ada ketinggian wahana atau ketinggian satelit yang berbeda, lalu variasi dari ukuran piksel, lalu variasi orbit satelit, ya, tadi kita sudah bahas juga, variasi sensor, dan juga variasi waktu perekamannya. Nah, seperti contoh yang di bawah ini, gambar di bawah ini, dia black marble itu dia direkam pada waktu malam hari. Ya.
Jadi citra satelit ini banyak sekali macamnya. Variasinya itu didasarkan pada panjang gelombang, kemudian kurun waktu, ketinggian wahana, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian penggunaan data penginderaan jauh, ya, jadi setelah citra itu dihasilkan, tetapi sebelum digunakan itu dilakukan koreksi dulu. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengkoreksi citra sebelum benar-benar digunakan. Lalu ada proses yang namanya interpretasi citra. Nah, interpretasi citra ini digunakan untuk atau dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi bumi. Nanti bagian interpretasi citra akan kita bahas pada materi selanjutnya. Yang akhirnya hasil dari interpretasi citra itu digunakan untuk berbagai aplikasi. Mulai dari pertanian, kemudian oceanografi, kemudian terkait dengan geomorfologi dan juga pemetaan area urban. Ya, jadi kalau yang bagian bawah ini contohnya untuk pemetaan penutup penggunaan lahan, kemudian di bagian atas ya kita bisa lihat. Nah, di sini area lautan, kemudian ini area perkotaan, ya. Kemudian terkait dengan geomorfologi, kondisi topografi satu wilayah itu bisa kita juga lihat pada contohnya pada citra yang ada di bawah ini, ya, kondisi topografi satu wilayah. Nah, oke, jadi itu tadi materi kita pada minggu ini, ya. Jadi yang pertama tadi kita membahas tentang sensor dan wahana penginderaan jauh, ada yang airborne, ada yang spaceborne. Terkait dengan sensor, ada yang sensor aktif, ada yang sensor pasif. Ya, jadi kalau yang sensor pasif, dia menggantungkan matahari sebagai sumber energi ataupun bumi sebagai sumber energinya. Ya, kalau matahari sebagai sumber energi berarti dia menerima pantulan objek. Kalau bumi sebagai sumber energinya berarti dia menerima pancaran objek. Kemudian kita membahas juga tentang interaksi gelombang elektromagnetik dengan objek. Jadi ada yang di panjang gelombang dari sumber energi itu ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan juga ada yang diteruskan. Kemudian kita masuk pada perolehan data dan pengguna data. Oke, jadi itu saja yang materi kita pada minggu ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.